Ya, saya kira kita sudah jam 9.43 ya, 45. Kita mulai saja. Gimana Pak Ridwan? Halo. Oke, Pak Widi, dimulai saja. Semoga yang lain nanti bisa nyusul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pelatihan untuk teknisi ruang terkait dengan pelaksanaan SMPNS 2020. Yang pertama saya juga mengucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu karena atas partisipasinya dalam pelaksanaan UTBK 2020 dan alhamdulillah atas jasa Bapak Ibu sekalian pelaksanaan UTBK bisa berjalan lancar dan nampaknya tugas Bapak Ibu belum selesai karena masih harus menjalani amanah di seleksi mandiri 2020 ini. Dan nampaknya dengan sistem daring ini tugas TR ini cukup cukup esensial. Jadi pelaksanaan kelancaran dari pelaksanaan seleksi mandiri secara daring ini betul-betul sangat tergantung pada teknisi ruang, baik kedisiplinan saat memulai join di ruang-ruang virtual dan lain sebagainya, sehingga saya kira Bapak Ibu sekalian mohon bisa untuk memperhatikan apa yang akan nanti disampaikan oleh tim TIK terkait dengan pelaksanaan teknis seleksi mandiri 2020. Saya kira itu saja Mas Ridwan yang bisa saya sampaikan. Intinya kami terima kasih dan mohon betul-betul kami berharap kepada Bapak Ibu karena peran Bapak Ibu di dalam seleksi mandiri 2020 ini sangat penting, sehingga mohon betul-betul diperhatikan apa yang harus dilaksanakan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya monggo Mas Ridwan, Mas Mursidi, Mas Koirul, Mas Winarno untuk memberikan pelatihan terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh teknisi ruang dalam pelaksanaan SMPNS untuk sarjana 2020. Monggo kami persilahkan. Apakah monggo Mas Winarno, Mas Mursidi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah diberikan. Pagi ini kita akan pelatihan untuk pelaksanaan UTBK atau dalam hal ini ujian kita namakan CBT gitu ya, enggak nanti dah. CBT-nya versi UNS yang kemarin sudah digunakan untuk ujian PPDS dan hari ini kita akan sebenarnya hari ini jam yang sama ini akan ada ujian untuk yaitu adik-adik SMA. Mereka akan mencoba hari ini jam 10 begitu, sekitar 15 menit lagi. Nah, langsung saja nanti akan diurutkan terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menggunakan pengawasan ya. Jadi strukturnya begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ini adalah TR, teknisi ruang. Teknisi ruang itu nanti akan membawahi sebanyak 5 begitu ya, 5 pengawas gitu, membawahi 5 pengawas. Nah 5 pengawas ini dalam satu ruang kira-kira. Jadi nanti yang kalau dulu ujian itu yang hadir itu peserta, sekarang yang hadir ke kampus itu adalah pengawas dan TR. Itu saja. Pesertanya itu ada di rumah masing-masing. Ya. Kemudian komunikasinya adalah menggunakan yaitu komunikasi menggunakan Zoom meeting yang nanti akan di-share ke peserta. Lalu kemudian nanti peserta dengan pengawas itu komunikasi dengan menggunakan Zoom, nanti ada petunjuk kemudian yang harus disampaikan di slide share kira-kira begitu. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan ujian nanti akan menggunakan aplikasi berbasis web gitu, pakai browser. Alamatnya di cbt.unssid. Nah, alamat untuk TR itu nanti di cbt.unssid/admin. Admin untuk TR. Untuk pengawas juga sama ya. Pengawas dan TR nanti akunnya sama. Terus kemudian
rundown kita pagi hari ini nanti akan dijelaskan dulu manajemen Zoom-nya oleh Mas Mursidi. Jadi bagaimana nanti dari Bapak Ibu ini nanti harus lebih banyak menguasai Zoom dan aplikasi CBT. Nah, langkah pertama adalah penguasaan Zoom dulu. Nanti bagaimana melakukan breakout. Ini ada beberapa yang kemudian saya lihat kemarin terlibat di pasca sarjana, nggih. Ada Mbak Fora ada di sini tadi saya lihat. Nah, terus kemudian Mas Suban, Mas Heru Susanto, dan itu kemarin bantu untuk kemudian pasca sarjana. Nah, selanjutnya nanti adalah kalau sudah join, baru kemudian nanti in tokennya. Nah, nanti biar disampaikan oleh Mas Roni untuk pengawasannya, gitu nggih. Nanti Mas Roni bisa share PowerPoint kemarin, simulasi PowerPoint kemarin, dan nanti untuk pesertanya akan disimulasikan oleh Mas Helmi. Sebagai peserta nanti jawabnya, jadi constraint-nya adalah waktunya itu constraint-nya adalah per soal. Jadi setiap soal ada 2 menit, nanti dikerjakan 2 menit, countdown, selesai, next soal begitu. Jadi berbeda dengan UTBK. Kalau UTBK itu kan satu section ya, satu satu section, satu mode. Misalkan di situ kan ada bahasa Indonesia, soal 10. Soal 10 itu kan dikerjakan dalam waktu 10 menit, nah kira-kira gitu. Satu soal berarti 1 menit, nah kira-kira begitu. Tapi kalau yang CBT-nya UNS itu per soal 1 menit itu. Jadi time constraint-nya itu adalah waktu per soal. Nah, soal-soal ini yang kemudian harus dikerjakan oleh peserta. Jika sudah expired atau sudah habis waktunya, maka tidak bisa kembali ke sebelumnya. Baik, saya kira itu. Langsung saja ke Mas Mursidi untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan untuk breakout-nya, kira-kira begitu. Nah, untuk nanti selanjutnya, setelah itu nanti dilanjutkan oleh Mas Roni untuk pengawasannya, dan nanti untuk yang terakhir bisa disampaikan oleh Mas Helmi untuk ujiannya, begitu. Ujian untuk si peserta. Jadi Nila bisa lihat peserta nanti ngerjakannya seperti apa. Kira-kira begitu. Monggo Mas Mursidi. Waktu dan sempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya akan share sedikit tentang manajemen di Zoom-nya. Nanti Bapak Ibu akan diberi akun Zoom dari SPMP untuk mengelola Zoom meeting yang akan digunakan untuk monitoring peserta. Jadi nanti di dalam Zoom nanti ada panitia, nanti ada TR, ada pengawas. Pengawasnya nanti direncanakan ada 4 atau 5 orang pengawas di dalam Zoom meeting yang dikelola Bapak Ibu nanti. Terus nanti tugasnya adalah membreakout Zoom-nya, room-nya nanti di breakout menjadi beberapa ruang kecil. Nanti satu pengawas akan diberi sekitar 10 peserta. Untuk sebelumnya di TR ini sudah familiar dengan jadi host dalam Zoom ya? Saya rasa sudah semua. Insya Allah sudah, Mas. Belum, Mas. Ya. Keren, Mas. Jadi untuk host di Zoom nanti bagaimana merename peserta, terus ada beberapa troubleshoot di peserta, misalkan peserta Masih ya dikasihnya. Ya masih yang Oke. Nanti di Zoom-nya nanti direncanakan akan sekitar 50 peserta ya. 50 peserta.
50 peserta dengan 5 pengawas. Untuk peserta, Mas, Mas Mursidi, ada tambahan, jadi satu pengawas itu rencananya 15. Jadi 15 peserta aja. Iya, Satu pengawas 15 peserta. iya betul. Jadi satu TR itu berarti ada 75 peserta, 5 pengawas. Oh, iya. Jadi nanti di dalam Zoom nanti akan ada 5 pengawas dengan 75 peserta. Nanti tugasnya TR itu mengidentifikasi peserta itu masuk ke ruang mana. Nanti harus disesuaikan dari panitia SPMP itu nanti peserta itu saat join room itu nanti kan disesuaikan nama ruang, terus nanti mungkin nomor peserta dan nama peserta. Jadi nanti saat membagi ruangannya nanti akan lebih mudah dari petugas TR-nya. Jadi untuk breakout Zoom-nya itu sangat simpel. Ini sebagai contohnya ini. Oke, di sini ada contohnya ada 3 user yang ada di sini. Ada 3 user. Ini ada host, ada user 1 dan user 2. Nanti user 1 ini sebagai peserta, user 3-nya nanti akan sebagai pengawas. Nanti seharusnya dari peserta itu nanti merename sesuai aturan yang akan dibuat. Misalkan nanti nama ruang, nomor peserta, dan nama peserta. Ini untuk breakout Zoom itu ada di menu paling bawah. Di bawah itu ada nama menu breakout Zoom, breakout room. Ya. Nanti di breakout room nanti ada menu ini, jumlah room yang akan dibuat. Nanti sesuai ruangannya. Misalkan nanti ada 5 ruangan yang akan digunakan, nanti ada 5 room yang kita buat di sini. Dan assign-nya itu manual. Jadi menunya yang ada di bawah di sini ya. Breakout room. Kemudian tadi menunya tampil tadi, ini. Oke, sebelumnya ini untuk memudahkan nanti namanya nanti harus disesuaikan dulu. Nanti dari peserta diminta untuk rename sesuai namanya, atau dari host atau co-host nanti bisa merename-kan jika ada peserta yang kesulitan. Tapi sebaiknya dari peserta yang diminta untuk rename. Oke, seperti ini. Room 1, nomor peserta, dan nama pesertanya. Terus yang kedua ini adalah pengawasnya. Oke, nama room, pengawas, terus nama pengawasnya. Oke. Itu tadi. Ini untuk jumlah room-nya yang akan dibuat berapa. Misalkan ini ada 5 room yang akan dibuat. Terus nama room-nya kita rubah, misalkan room 1, atau ruang, misalkan nanti ruang 1, atau ruang apa nanti yang dibuat. Oke, ini di sisi kanan nanti ada assign. Lihat. Oke, di kanannya assign. Assign peserta-peserta yang ada di ruangan itu. Ya. Misalkan Ya, room 1, nomor peserta, terus namanya dimasukkan ke sini. Nanti kalau ada 15 peserta yang ada di sini, berarti nanti 15-nya dicentangin di sini. Termasuk satu pengawasnya dimasukkan di sini. Oke. Sebelumnya, pengawasnya itu di-set sebagai co-host. Jadi sebagai co-host nanti biar bisa mengelola room atau ruang yang ada di breakout-nya nanti. Di-set sebagai co-host dahulu.
sebelum di breakout. Ya, untuk yang nanti pengawas sudah terlanjur dimasukkan room dan sudah di breakout, nanti bisa di set co-hostnya lagi, nanti pengawasnya nanti minta untuk keluar dari breakout-nya, terus kita send ke co-host. Ini kita set. Oke, di sini di room utamanya nanti pesertanya sudah masuk ke room. Nanti yang tinggal hanya satu, si hostnya saja. Oke, nah ini host. Karena peserta yang lain sudah masuk ke roomnya masing-masing. Oke. Untuk host itu bisa join, host dan co-host bisa join ke room yang sudah dibuat. Jadi misalkan di sini host bisa join ke room 1. Oke. Di sini di room 1 tadi ada pengawas dan ada peserta. Ini dan si pengawas masih sebagai co-host. Kalau di dalam sini nanti set co-host tidak bisa. Set co-host nanti ada di luar tadi. Kembali ke room utamanya baru bisa set ke jadi co-host. Ini untuk kembali ke layar ke room utamanya, ke ruang utamanya itu leave breakout room. Oke, untuk mengakhiri breakout-nya, diklik tadi. Oke, untuk mengakhiri room-nya dikembalikan semua peserta ke ruang utama itu di close. Nanti semua peserta akan kembali ke ruang utamanya. Ya, untuk memindahkan peserta, misalkan nanti peserta ada yang salah ruangan, itu bisa dipindahkan, diklik move to ke ruang mana. Ini nanti di dalam ruangan nanti pengawas kan ngecek pesertanya, dicek satu-satu peserta ini ternyata dia salah ruangan, di pengawas ternyata namanya itu tidak ada, terus dicek lagi ternyata dia salah ruang, jadi nanti bisa konfirmasi dari pengawas konfirmasi ke TR bahwa peserta ini salah ruang gitu. Ini tadi pesertanya tadi sudah pindah ruang. Ini sebagai pengawas 1. Oke. Untuk peserta yang ada di room itu dia bisa kembali ke layar ke ruang utama. Tadi diklik yang bawah. Di sini tadi. Nah, leave breakout room. Dia bisa kembali ke ruang utama.
Oke, ini di ruang utama ada host dan ada ini tadi pengawas satu yang live room-nya. Kemudian bisa join lagi, join breakout room untuk kembali ke ruangannya. Ini untuk co-host, dia bisa juga leave dari room, bisa join ke room lain. Ini sebagai host mengakhiri room-nya breakout. Oke, itu tadi proses untuk manajemennya. Jadi tadi TR nanti di awal nanti diminta peserta itu menyesuaikan namanya sesuai dengan aturannya. Misalkan nama ruang, nomor peserta, nama peserta. Terus untuk pengawas juga disesuaikan namanya, nama ruang, pengawas, nama pengawasnya. Terus setelah semuanya sesuai, nanti dibuatkan breakout-nya tadi, sejumlah berapa ruang, terus di rename ruang-ruangnya, kemudian baru di-assign peserta-peserta ke dalam room. Tapi sebelum di-assign, nanti pengawas itu di-set sebagai co-host dulu. Jadi nanti ada 5 co-host yang ada di Zoom-nya nanti. Setelah di-set co-host, kemudian di-assign ke masing-masing room-nya, baru di open room, nanti masing-masing peserta dan pengawas akan masuk ke ruangnya masing-masing. Nanti jika ada peserta yang salah ruangan, jadi seharusnya ada di ruang 1, ternyata nulisnya ruang 3. Nanti bisa di-move to tadi, atau nanti dari pengawas bisa meminta si peserta yang salah ruang nanti keluar dari ruangan, tadi leave breakout room, nanti masuk ke layar utama, dari layar utama nanti TR baru konfirmasi ada masalah apa, dimasukkan ke ruangannya. Tapi kalau pengawas dan TR dalam satu ruangan, nanti bisa langsung komunikasi, Mas, ini peserta ini seharusnya ada di ruang 2, ini tolong dipindahkan, itu kan lebih cepat. Tapi nanti kalau beda rada jauh, TR dengan pengawas, nanti dari pengawas mungkin diminta untuk keluar ke layar utama si peserta yang salah, nanti biar si TR yang akan komunikasi seharusnya di ruang mana. Oke, untuk breakout room seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin videonya bisa di-share ya, Mas Mustiti ya. Tadi ada videonya namanya ya. Ada. Ya, nanti bisa untuk karena mungkin agak cepat tadi penjelasannya sehingga mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas. Iya, tadi videonya singkat, belum ada narasinya, tadi hanya video aja. Nanti mungkin saya ulangi, nanti saya share lagi. Oke. Untuk breakout room seperti itu. Jadi yang sudah terbiasa jadi host hanya tambahan satu aja tadi, create room, terus merename, terus assign. Tapi sebelumnya jangan lupa pengawas di set sebagai co-host. Mungkin untuk manajemen Zoom-nya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nanti mungkin lebih banyak ke ini,
teknis ke aplikasinya mungkin yang perlu di Ya, tadi. Afif, Mas. Ya, Mas Afif. Nggih. Kira-kira nanti pas pelaksanaan hari H untuk mengantisipasi saling meng-end kayak kemarin pripun nggih? Kayak yang pasca kemarin itu. Iya. Nggih, Untuk itu kemarin hostnya itu kan yang create dari SPMP. Kemarin dari Pak Eko dirubah, jadi hostnya itu TR yang di-create-kan ruangnya. Kalau yang kemarin kan yang nge-create Zoom meeting-nya itu dari akunnya SPMP sebanyak 13 ya. Sebanyak 13. Jadi hostnya itu ada di SPMP. Tapi yang untuk ini hostnya yang create event itu si akun yang akan diberikan itu. TR. Iya, akun TR-nya itu yang di-create-kan Zoom link-nya itu. Berarti nanti modelnya kita ngeklik meeting itu sudah ada meetingnya ya, nggak kayak kemarin masukkan kode terus join gitu nggih? Iya, nanti di akunnya nanti sudah dibuat schedule sama Pak Eko. Oh, berarti TR nanti start meeting nggih, nanti TR-nya? Iya, nanti TR start meeting. Oke, siap Mas. Oke. Oh ya, mungkin karena ini banyak TR yang kemarin, mungkin di-share sedikit untuk kendala-kendala yang kemarin mungkin ya. Jika ada yang kendala di TR yang kemarin. Ya, ada yang mau menyampaikan? Ya, baik, saya Fora Pak Mursidi. Ya, Bu. Halo. Ya, Bu. Ya, mohon maaf, ini kan saya baru pertama kali untuk gabung sebagai TR menggunakan aplikasi CPT, nggih. Nanti mohon bimbingannya dan mohon bantuannya juga. Kalau kemarin saya lihat itu pas waktu ujian yang pasca sarjana kemarin itu apa namanya Bapak terjadi kayak kasus end meeting itu ya. Jadi kan kayaknya TR itu udah membreakout pesertanya, terus tiba-tiba kan ada end meeting karena ada yang masuk CPT atau gimana itu nggih. Kalau terjadi seperti itu, langkah apa yang dilakukan? Terus kalau bisa misalkan bayangan saya besok waktu pelaksanaan itu loh Bapak, itu kan kita membagi sebanyak 75 peserta nggih kurang lebih nantinya. Nah, maksud saya supaya tidak terjadi kendala seperti itu bagaimana gitu Bapak, untuk mengantisipasi gitu. Kan bisa efisiensi pekerjaan kita gitu maksud saya, biar tidak terjadi kendala seperti itu lagi. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ibu Fora. Untuk kendala yang kemarin, seperti yang disampaikan Mas Afif tadi itu karena meetingnya itu yang Mohon maaf Mas Mursidi. Ini kalau diselesaikan dulu uji cobanya semuanya gimana ya? Karena 10.30 itu peserta 1.000 orang itu akan masuk uji coba. Sehingga nanti takutnya kalau pas lemot nanti apa namanya teman-teman maaf nggih memotong semuanya. Nanti takutnya ya settingannya sudah kita apa namanya kita sesuaikan. Tapi dalam hal ini kami khawatir nanti ketika ada sesuatu yang kurang smooth begitu, Bapak Ibu nanti pelatihan malah agak kacau karena ternyata tanya jawabnya jadi lama sekali. Sudah 13 menit nambah. Makaten. Nggih, ngaten nggih. Ini selanjutnya dulu aja yang aplikasi dulu nggih. Nah, nanti selanjutnya tanya jawab dilanjutkan setelah semuanya selesai nggih. Ngaten nggih. Ngapunten. Mas Roni, mohon maaf Mas Roni. Oke. Ya, Mas Roni. Oke. Silakan Mas Roni. Untuk yang pengawas, alamat yang akan digunakan adalah cpt.uns.ac.id/admin. Lalu masukkan email sama passwordnya. Ini emailnya sama passwordnya akan di-BC-kan lewat WhatsApp. Kemudian yang harus diperhatikan pengawas adalah login as pengawas ini harus dicentang. Kalau nggak dicentang, nanti
pesertanya nggak ada. Kemudian klik sign in. Masuk ke sesi ruangan. Nah, di sini akan ditampilkan 3 token untuk peserta. Yang pertama untuk token login peserta, token mulai peserta, sama token selesai. Lalu di bawahnya ada daftar peserta yang diawasi pengawas tersebut. Misalkan ini keterangannya peserta nomor 15002 ini, jika dia sudah menyelesaikan ujian, IP komputernya akan terdapat keterangan peserta telah menyelesaikan ujian. Kemudian untuk yang di bawahnya, jika ada tombol reset seperti ini, berarti peserta sudah login. Jika terdapat kendala peserta mau login, tapi ada notifikasi Anda sudah login, pengawas tinggal meresetnya. Klik. Nah, nanti IP komputernya jadi tidak aktif, pesertanya bisa koneksi pribadi ya. Pengakuan target dulu. Pesertanya bisa login ulang. Lalu pengawas juga harus menandai keterangan-keterangan seperti tidak hadir, tidak lengkap, ataupun melakukan kecurangan. Lalu jika ada keterangan, silakan dituliskan di sini, lalu klik simpan. Untuk pengawas, seperti itu. Oh iya. Baik. Saya kira itu nggih. Nanti ada tombol satu lagi kalau sudah ada yang login, nanti ada akhiri. Cuman ini kan belum ada yang login. Mungkin selanjutnya Mas Helmi begitu. Oh ada ya? Oh ada. Oke. Nah, gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan untuk bagian peserta. Nah, nanti peserta kan sudah mendapatkan broadcast untuk akun untuk untuk login ke dalam aplikasi CBT ini. Nanti terdapat nomor pesertanya berapa, terus tanggal lahirnya berapa, seperti itu. Terus token untuk login. Sekalian, token untuk login dan link proctoring seperti itu. Nah, nanti untuk 3 kredensial itu sudah di-WA-kan seperti itu, tinggal dimasukkan. Nah, untuk yang pertama ini adalah nomor peserta. Jadi nomor peserta ini jangan sampai salah. Nanti mohon untuk pengawas mengingatkan kepada pesertanya bahwa kalau nomor peserta ini dilihat hati-hati, jangan sampai salah. Satu nomor pun atau ada spasi di belakang atau di depan pun juga itu akan menjadi masalah seperti itu. Terus untuk format tanggal lahir, yang pertama adalah date, yaitu tanggal, terus bulan, tanggal garing bulan, garing tahun, seperti itu. Terus untuk tahun ada 4 digit, misalkan 01/01/2020, seperti itu. Untuk token nanti didapatkan dari broadcast WA tadi, misalkan saya sudah dapatkan token login ini. Mas Helmi? Yeah. Oh iya, tadi yang Mas Roni belum nge-share PowerPoint-nya Mas Roni ya. Harusnya token ini bukan dari broadcast Mas, tapi dari PowerPoint-nya Mas Roni tak. Itu yang token log. Oh iya, iya, harusnya Mas Roni mungkin nanti perlu ulangi lagi Mas ya. Ada PowerPoint yang kemarin pasca sarjana itu loh Mas Roni. Ya, Pak. Bisa disampaikan lagi nanti. Ini coba untuk aplikasinya dulu saja. Yeah, saya revisi token untuk login dan token mulai nanti didapatkan dari pengawas seperti itu. Jadi peserta belum bisa login kalau misalkan belum join ke Zoom-nya pengawas seperti itu. Oke, misalkan ini sudah diberikan token, sudah mengisi nomor nomor peserta dan tanggal lahir, bisa masuk. Nah, nanti akan tampil seperti ini, ada keterangan nama ujiannya apa, nama sesinya apa, waktu dan ruangan seperti itu, terus ada link proctoring-nya. Nah, untuk yang pertama dipersilahkan kepada peserta untuk latihan ujian seperti itu. Nah, latihan ujian nanti terdapat beberapa soal. Nah, nanti silahkan pesertanya diberi kesempatan untuk latihan seperti itu.
cara menjawabnya seperti apa, terus waktunya ada di sebelah kanan nanti. Terus untuk nama ujiannya apa, seperti itu. Terus ada keterangan identitasnya peserta, seperti itu. Nah, untuk cara menjawabnya tinggal dipilih A, B, C, D sampai Halo, E. Mas Helmi. Iya. Tolong modenya diganti mode HP aja ya, Mas ya. Biar nanti kelihatan seperti apa. Mode HP. Mode HP. Di modenya mode HP. Pakai Nah, kayak browser gitu. Mas ini, Mas. Nggih. Kayak gitu. Mas Roni, Mas Khairul, ini nanti pakainya browser, Mas. Pakai browser atau pakai aplikasi, Pak, nanti, Pak? Yang ini. Pakai browser. Yang SM pakai browser. Oh gitu, pakai PC ya? Pakai PC. Oh. Pakai PC, Pas. Oh ya udah. Saya kira pakai HP. Tektur. Ya. Yeah. Nanti kalau misalkan pesertanya masih bingung, silahkan disuruh untuk tektur seperti ini. Nanti akan dijelaskan step by step. Yang pertama ini adalah mata ujian, seperti itu bisa lanjut. Ada nama ujiannya, terus waktu ujiannya tinggal berapa menit, berapa detik, seperti itu. Terus ini adalah soal dan cara menjawabnya. Terus selanjutnya untuk navigasi soalnya. Tapi untuk yang SM ini kan pakainya limit soal nggih Pak nggih. Jadi nanti waktunya untuk pindah-pindahnya sudah nggak bisa, jadi tergantung waktu dari soalnya seperti itu. Kalau misalkan untuk latihan ini masih bisa pindah-pindah. Kalau misalkan nggak ada limit soalnya seperti itu. Untuk nomor 2 dan nomor 3 selesai. Nah, untuk menyelesaikan latihan nanti dipersilakan untuk klik tombol selesai. Nah, untuk token akhir ujiannya yaitu latihan. Besar semua, latihan bisa dikopas aja atau ditulis manual seperti itu, terus diklik yes. Nah, setelah selesai latihan bisa melanjutkan ujian yang sesungguhnya, diklik selanjutnya, ada tombol biru ini di bawah, klik selanjutnya. Terus untuk token mulai nanti diberikan oleh pengawas dan nanti waktunya bareng-bareng seperti itu Bapak Ibu. Misalkan saya sudah mendapatkan token mulainya yaitu ini. Terus tinggal dimulai ujian. Nah, di sini sudah terdapat waktu untuk menjawabnya, jadi tidak seperti latihan tadi. Kalau untuk latihan tadi kan peserta bisa pindah-pindah seperti itu. Nah, kalau ini sudah nggak bisa. Jadi misalkan ada waktu 2 menit, otomatis nanti 2 menit harus diselesaikan untuk menjawab soal ini seperti itu. Mau nggak mau, selesai nggak selesai, 2 menit itu langsung pindah soal seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Win. Mungkin ada tambahan. Untuk peserta mungkin ya ini peserta ya ini sampai nanti menyelesaikan sampai soal terakhir kan gitu ya. Ya 10 menit kalau kan ini berarti sekitar 16 menit lah kira-kira gitu. Ya. Daripada nanti nunggu, mungkin Mas Roni dulu menyampaikan PowerPoint-nya kemarin, Mas Roni. Jadi ini yang berbeda untuk SM. Coba Mas Roni yang di depan, Mas Roni. Ya, ini nanti perbedaannya kalau kemarin waktu pasca sarjana itu kan disampaikan secara lisan gitu. Nanti untuk yang versi SM itu sudah ada rekamannya. Bedanya itu saja. Jadi nanti lebih lebih quiet jadi tidak ada suara bising di antara pengawas kira-kira gitu. Mas Roni, silakan dijelaskan Mas Roni yang ini. Oke Mas Roni. Ini alurnya untuk yang pengawasan. Untuk alur pengawas, misalnya pertama itu pembacaan tata tertib ke peserta. Kemudian menyampaikan token login jika ada peserta yang belum tahu token loginnya. Ini hanya untuk login akun peserta saja, tidak memulai ujian. Kemudian menyampaikan token akhiri latihan ujian yang 3 soal tadi. Lalu jika ingin memulai ujian, pengawas menyampaikan token mulai ujian. Misalkan ini TPA Start.
Stop sampai sini sudah. Karena SM itu nanti hanya 1 kali ujian saja, tidak 2 kali ujian. Nah, kira-kira begitu. Mungkin nanti besok akan betul seperti yang saya Mas Roni tadi. Hanya nanti beberapa kan tidak disampaikan secara lisan gitu ya. Bedanya nanti ada rekamannya. Nah, rekamannya nanti akan kita share begitu bersama dengan PowerPoint-nya. Kira-kira begitu. Sama nanti di depan tadi kan ada beberapa Mas Roni menyajikan. Nah ini beberapa nanti ada aturan beda begitu. Ini yang versi pasca sarjana. Jadi pembacaan tata tertib nanti pakai rekaman begitu. Selanjutnya ya ini sampai sini sebelum ini nanti harusnya. Nah di sini ada pemeriksaan identitas. Nanti peserta dipanggil satu-satu. Sudah ada rekamannya seharusnya peserta nomor 1 sampai nomor sekian begitu sudah ada, kalau tidak salah begitu kemarin ya, dipanggil begitu nanti. Jadi sini ada manggil, jadi peserta pengawas itu memanggil peserta itu satu persatu. Nah kira-kira begitu, satu persatu untuk menunjukkan identitas, wajah, kartu ujian dan seterusnya. Nanti kalau sudah peserta 1 selesai, peserta kedua, peserta 3 sampai peserta ke-15. Jadi kalau dalam SM ini satu pengawas nanti membawahi 15. Sehingga TR nanti berarti karena 5 maka dia akan membreakout 75 orang ke setiap roomnya. Oleh karena itu jenengan nanti harus mempunyai daftarnya dulu. Oke. Nanti daftarnya bisa diambil dari aplikasi CBT tadi per peserta. Makaten. Mungkin begitu. Alhamdulillah ini tadi belum dimulai jadi aplikasinya lancar gitu. Saya kira gitu. Monggo bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Mas Roni, monggo ditutup dulu Mas Roni. Sekian untuk aplikasi pengawas. Terima kasih.